Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mempunyai fungsi trigonometri kompleks. Ya. Sekarang kita ingin punya fungsi hiperbolik kompleks. Jadi fungsi trigonometrial itu memenuhi kuadrat ditambah kuadrat. Ya. Sedangkan fungsi trigonometri fungsi hiperbolik, maaf ini ada sesuatu yang harus ya fungsi hiperbolik itu memenuhi cos kuadrat minus sinus kuadrat ya. Nah, sekarang definisinya kita bisa melihat di fungsi itu dipenuhi oleh fungsi yang didefinisikan melalui eksponensial gitu ya. Jadi sekali lagi sinus itu fungsi ganjil, maka negatif, kosinus itu fungsi genap. Ini dua semuanya di real ya, semuanya di real. Nah, Anda sudah bisa akan menduga bahwa nanti kalau ini kompleks, ya ini ditambah kompleks saja gitu. Ya, diganti dengan kompleks. Nah, oleh karena itu kita definisikan sinus hiperboliskus itu adalah seperti ini. Ya. Nah, kembali seperti tadi, kita ingin mencari bagian real dan bagian imajinernya. Ya, jadi tapi mungkin sebelum itu kita eh, lihat hubungan fungsi trigonometri ya, maaf nih, trigonometri dengan fungsi hiperboliskus. Oke. Nah, kita tahu yang ini sinus IZ itu kan jadi sinus Z tadi adalah IZ min min IZ per 2I. Ya, kalau di sininya diganti IZ, ya maka seluruh set ini diganti dengan IZ. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, hasilnya adalah bentuk yang seperti ini. Nah, eh, ini mengatakan bahwa kalau ini saya rubah, maka saya akan mendapatkan bentuk I sinus hiperboliskus Z. Ya, sinus hiperboliskus Z. eh, jadi persis seperti fungsi ganjil ya, sinus X adalah min sin X. Nah, sekarang kalau sinus IZ, ya I-nya keluar sama dengan kayak seperti minus gitu. Tapi sudutnya ternyata berubah ya. Jadi ini kan yang keluar min 1. Ya. Nah ini yang keluar I, tapi di sini berubah menjadi sinus hiperboliskus Z. Ya. Nah, serupa juga kalau saya mulai dengan di sini IZ, keluar I-nya. Tetapi kalau cosinus, seperti kita ketahui, cosinus min X itu kan jadi cos X ya. Nah, di sini juga sama. I hilang, hilang ya. Tapi dia berubah menjadi cosinus hiperboliskus. Demikian pula ini. Ya. Jadi ini ya serupa dengan fungsi trigonometri. Kenapa ini semua salah? Eh, apa? Maka sinus itu melepaskan tanda minus, tapi kosinus makan aja istilah saya. Ya. Oke. Nah, eh, ya kita ingin melihat kembali bagian real dan imajiner dari sinus tadi. Jadi caranya mengingatnya, ya. Jadi tadi seperti sudah saya katakan, hasilnya adalah seperti ini
Dan itu mudah diingat kalau kita mengetahui eh, rumus trigonometri sudut di di eh, di fungsi real, ya. Jadi sin cos, ya. Tapi kita lihat bahwa ini ada i di dalamnya, harus dikeluarkan, ya. Harus dikeluarkan cosinus min cosinus IY, kosinusnya makan I, tapi dia berubah menjadi kosinus hiperboliskus. Demikian pula di sini serupa I-nya keluar tapi, ya. Nah, jadi ini bentuknya. Ya, kita tidak perlu mengingat-ingat eh, detail dari ini, tapi kita tahu bagaimana proses yang terjadi. Ya. Nah, kalau kosinus itu kosinus alfa plus beta itu adalah cos alfa cos beta. Kalau di sini plus, kalau sinus malah ini minus, ya. Sin alfa sin beta. Kemudian seperti biasa ini akan dimakan, yang ini keluar lewat, tapi dia berubah menjadi eh, hiperboliskus. Ya, dia berubah menjadi hiperboliskus. Oke, seperti itu. Ya, ya. Nah, eh, saya kira ini sudah. Tentu modulusnya seperti apa dengan mudah dapat dicari karena kita sudah mengenal bentuk bagian real dan bagian imajinernya. Oke.